Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam wilujeng wengi para balad sufi sekalian. Masih dengan channel kita Balad Sufi. Kali ini masih tetap dalam acara bincang santai dengan tema muhasabah diri di penghujung tahun. Jadi refleksi diri kita, apa yang kita harapkan dan apa yang kita evaluasi dari bulan-bulan ke belakang. Mungkin tersisa beberapa menit lagi. Iya. Jadi backsoundnya luar biasa ini gitu. Masih bersama saya Mbah Jenar. Cuma kali ini dengan selanjutnya ini ditambah dengan John Mbah Jenar gitu. Jadi para brother and sister stay tune di Balad Sufi. Singapura, Malaysia, Inggris dan negara lainnya. Insya Allah kita tembus ke Afrika. Subscribe. Masih dengan teman saya, host saya, seorang aktivis buruh dan seorang aktivis alam lainnya, Mas Tamirin, dan bintang tamu host kita dari jauh dari ibu kota dengan Kang Aji gitu. Jadi beliau adalah blasteran ibu kota dan anak kota gitu. Jadi seperti ini. Dan kita masih ditemani dengan narasumber utama kita, Syekh Salahuddin Al-Bandungi Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah gitu. Jadi di penghujung ini tinggal beberapa menit lagi kita ke tahun yang baru dalam tahun Masehi. Kita tema sekarang muhasabah diri gitu. Yang pertama itu kita yang ditanyakan itu apa itu arti muhasabah? Muhasabah adalah artinya perenungan tentang diri kita, sifat kita, perbuatan kita, ibadah kita. Itu dia perenung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini adalah ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hasibu, jadi hisaplah diri kalian atau renungkanlah kan diri kalian, ya perbuatan, ibadah, kelakuan dan sebagainya. Qabla, sebelum antu hasabu, kamu akan dihisab di hari pengadilan ya. Nah gitu. Ini udah mau masuk tahun baru ya? Iya, tinggal beberapa menit lagi. Ada adabnya doa sebelum masuk tahun baru, kita baca dulu ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Harapan kita akan menjadi lebih baik tahun berikutnya. Amin. Ya, dalam rezeki kita, kehidupan kita, masalah kita semuanya diselesaikan. Dan semua hajat kita dikabulkan. Insya Allah gitu. Jadi kita lanjutkan lagi. Kebiasaan orang soleh itu suka merenung. Karena itu mereka perlu waktu menyendiri dalam satu hari itu. Apakah 1 jam, 2 jam, selalu dievaluasikan. Semua yang dia lakukan di siang hari sampai malam sebelum dia merenung, dia akan merenung. Kayak saya udah berbuat apa saja gitu kan. Sudah ibadah apa saja. Kalau ibadah ikhlas enggak pada rianya, ya kan? Jadi terus dia kayak mencek ulang segala amalan perbuatannya kan gitu. Kalau dia merasa wah saya ria nih, langsung istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Kalau dia merasa sudah baik, berharap semoga Allah menerimanya. Itulah hasibu kan, hisaplah atau renungkanlah oleh kamu. Nah itu kayak gitu. Itu mungkin jadi bagian sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi pergantian tahun ini. Ya, sehari aja direnungkan, apalagi setahun, ya kan? Udah berapa banyak kita lakukan kesalahan, ya kan? Mungkin juga dosa tak terhitung. Kemudian juga banyak kurangnya ya, banyak telatnya. Alhamdulillah masih berusaha untuk memenuhi kewajiban, walaupun mungkin telat atau kita harus mengkodok karena lewat jam subuh, ya kan? Ya kita lemah kan, kita bukan siapa-siapa kok. Hanya orang-orang yang berusaha untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya semampu kita. Nah begitu.
Kang Haji, strategi apa yang bakal diterapkan itu menghadapi tahun yang baru itu? Strategi apa ya, masih kayak gitu aja kalau strategi. Ya coba yang baru aja lah. Sama paling minta kiat-kiatnya sama saya untuk ke depan yang lebih baik bagaimana menurut syariat Islam. Ini ada ucapan Imam Syafi'i, "Man kana yaumuhu khairan min amsih fa huwa rabi." Orang yang harinya di hari itu lebih baik daripada hari kemarinnya, lebih baik, adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislam min amsi fa huwal khasir. Orang yang perbuatannya, ibadahnya sama dengan hari kemarinnya, ibadahnya, dia adalah orang yang merugi yang sama. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwal mal'un. Orang yang lebih rendah, lebih buruk amal ibadahnya, kebaikannya dari hari sebelumnya, orang yang terkutuk. Sama aja dengan hari kemarin ibadah kita, amal baik kita merugi sebetulnya. Ini ada hubungannya dengan surat Al-Asri. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua orang dalam kerugian. Kan nyambung kan? Illa, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan segala kebaikan, segala amal ibadah, wa tawassaw bil haqq, dan selalu memberikan nasihat tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan selalu beri nasihat tentang kesabaran. Nah, orang kan artinya secara jamak ya, siapapun merugi, siapapun, mau dia dokter, apalagi tentara, insinyur, aktivis, profesor, petani, ustadz, kiai, pemain bola, artis semua merugi, kecuali host termasuk juga, kecuali yang beriman dan yang mengerjakan soleh dan yang selalu berikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Dari dokter yang beriman, yang soleh, yang selalu memberikan nasihat, tidak merugi. Kecuali insinyur yang soleh, yang beriman. Kecuali pedagang yang beriman, yang soleh, yang selalu memberikan nasihat kan. Kecuali itu. Jadi bisa berdua kutub. Ini ada kutubnya sama orang-orangnya. Dokter di sini, insinyur di sini, profesor, pedagang, ustadz, kiai, hanya imam beriman, ini tidak. Ini masalah, ini tidak. Nah, gitulah. Jadi yang menentukan orang tidak berugi adalah iman dan amal soleh. Itu yang jadi pembedanya. Ya. Apapun profesinya. Iya. Mau jadi ustadz juga, kalau dia tidak beramal soleh, merugi kan? Betul nggak? Kalau ada seorang mungkin bisnismen, seorang dokter, profesor, dia beriman, beramal soleh, dia juga selalu memberikan nasihat tentang yang hak dan kesabaran, dia yang beruntung, tidak merugi. Oh, sekalipun masyarakat biasa, asal iman dan amal soleh, dan selalu memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Oh, itu ya kuncinya ya. Jadi emang ada dua perayaan kan? Ada Masehi, hitungan Masehi seperti sekarang, dan Hijriah gitu. Tapi kita sebagai umat yang kita Bhinneka Tunggal Ika, kita patut kita mensyukuri di tahun ini. Ya kita diberi kesabaran meskipun keadaannya kan ya kita tahu sendiri, banyak huru hara, banyak pertentangan, banyak gesekan, tambah pandemi ya seperti itu kan judulnya. Jadi emang harus dalam segala hal kita berubah. Iya dong. Kenapa tanggung-tanggung mau berubah ya? Jangan hanya 50% atau 20%, harus bisa 100%, mi'ah fil mi'ah. Jadi maksudnya ini seperti apa sih? Anda pernah dengar gitu ya?
di TV tentang tausiah. Allah tidak akan merubah satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib biqaumin, suatu kaum, hatta sampai yughayyiru, mereka berusaha untuk merubah keadaan, ya kan? Nasib dari mereka sendiri. Iyalah, betul lah, perlu adanya niat untuk berubah diri kan, merubah nasib. Nanti Allah pada akhirnya akan juga memberi bantuannya gitu. Dan hanya berdoa berharap tapi ikhtiar tidak maksimal gitu kan. Jadi yang dirubah itu nasib. Iya. Kalau yang dirubah itu ciptaan, contoh misalkan emas operasi plastik misalkan, ada yang berubah tapi segalanya dirubah gitu. Apanya tubuhnya? Iya. Operasi. Misalkan operasi plastik, ditambah 5 cm misalkan hidung. Gitu. Gini, kalau keadaannya tidak normal ya, atau cacat, bisa kita berubah dengan operasi agar normal, agar baik lah ya. Kalau udah normal dibuat berlebihan itu yang tidak boleh. Ya kan normal. Kan tujuannya ingin berubah di tahun yang baru ini. Hidung ping lebih mancung, berubah misalkan itu gimana itu? Ya itu kenapa ya, kalau sudah memang sudah dianggap baik ya cukuplah, jangan juga ingin dibuat berlebihan. Apa niatnya? Jadi inginnya kan apa, terlihat tampan kan, tidak baik ya. Kayak itu mengundang dosa kan, kayak nanti ada ujub kan, ada merasa apa ya, merasa sombong mungkin ya, merasa tampan sehingga merasa lebih dari yang lain kan, nggak bagus ya kan. Kalau memang dia ada kekurangan atau cacat, diperbolehkan ya, untuk memperbaiki itu bentuk dengan operasi. Kalau syarat jadi artis nggak boleh. Wah, itu dia apa niatnya. Jadi tampan itu relatif. Kalau kurang tampan mutlak gitu. Jadi gimana Mas? Ya, tentang itu menghadapi kita. Iya. Akhir tahun ini. Mayoritas orang mengharapkan di tahun baru itu ingin ada perubahan. Tentunya perubahan itu ingin lebih baik. Nah, ini tip apa aja agar supaya kita di tahun depan atau tahun besok ini kita punya semangat untuk melangkah lebih baik lagi gitu. Itu sih. Semangat ya perlu kita gali, kita bangkitkan dari dalam diri kita kan. Kita merasa malas, ya perlu dibangkitkan lah untuk semangat, untuk lebih giat lagi, untuk berhasil gitu kan. Bisa juga kita minta datang ke seorang yang punya pengalaman, sudah berhasil kan, dia pernah terpuruk dan berhasil, nggak ada salahnya kan datang kepada mereka, minta nasihat ya, minta itu trik-trik ya, dan juga pengarahan supaya bagaimana berhasil ya kan. Dia udah mengalaminya, pernah jatuh lalu dia berhasil kan, pasti itu nggak mudah ya. Ada strategi. Ada juga rencana dan perjuangan pasti. Kalau misalkan lihat kebiasaan, ada pilihan misalkan mana yang lebih baik. Tadi menghadapi akhir tahun kita dengan muhasabah, tapi kita menghadapi ini dengan sukacita. Apakah tidak dilarang dalam agama? Tidak apa-apa. Misalkan kayak Kang Haji, misalkan untuk menyambut tahun baru ini nanggap dangdut misalkan sambil bakar-bakar. Ya kalau senang berarti yang masih Islami ya, kayak kita rasa syukur lah, bahagia. Ya, jangan juga keluar batas rel dong. Kayak jadi berbuat maksiat atau berbuat yang sia-sia, ya itu sih terlarang. Kalau menyambut dengan sukacita dengan ala kadarnya nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Yang jangan itu berlebihan. Ya kayak misalnya datang ke konser musik ya, yang bercampur pria wanita kan, bersama senggolan gitu kan, belum ada yang mabuk, ada yang berantem, belum yang lebih parah lagi di hotel kan, dari tanggapan dari waktu ya, ya kan, booking hotel penuh nonton baru kan. Selama mereka sih bisa menjaga adab, menjaga akhlak dan ibadah, ya nggak apa-apa sih ya. Tapi jangan juga kebablasan gitu kan, karena godaan itu ada di mana-mana. Bagaimana sejarahnya seorang
dulu dalam mensikapi atau menghadapi tahun yang baru, rata-rata itu bermuhasabah. Oh iya, kalau orang-orang solihin muhasabah pasti kan, karena dia yakin setiap hari, setiap jam, menit, detik membuat dia lebih dekat kepada kematiannya, gitu kan. Saya ini umur udah berapa tahun, ya kan? Apa artinya? Saya umur berapa tahun? 42. Nah, artinya Saya 25. 42 tahun lebih dekat pada kematiannya kan? Mendekati. Itulah hakikatnya kan? Iya. Bukan panjang umur, bukan tambah umur, lebih pendek umur. Pendek umur. Orang tahun kan? Panjang umurnya, panjang umurnya. Gitu. Sebenarnya lebih pendek umur karena lebih dekat pada kematian. Ya kan? Itulah hakikatnya begitu. Jadi ya lah, kita harus lebih pandai, lebih cerdas, lebih kritis ya. Jangan terbawa oleh yalah kebiasaan manusia kan, dengan penampilan mereka, kebiasaan mereka, pergaulan mereka. Wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Wa in, dan jika tuti engkau mentaati aksara kebanyakan man orang fil ardi di bumi, yudilluka mereka akan menyesatkanmu an dari sabilillah, dari jalan Allah. Al-ayat. Itu yang berlaku sampai akhir zaman ya. Oh iya. Jadi ya kita boleh juga sih, boleh bercampur ya, bergaul, gak ada masalah, tapi ya punya batas lah gitu. Dalam perbedaan jadi modal, jadi bersatu. Mungkin itu seperti kita di sini. Ada aktivis, ada kaum tradisional, ada mewakili kaum milenial kan, sesuai dengan usia 25 kan gitu. Masya Allah. Berbagai unsur kita. Awet muda. Itu sih nggak masalah, mau beda profesi selama kita sama visi visinya kan. Yeah. Yang saya maksudkan, si ini misalnya punya teman beda dunia kan, kayak dia main narkoba lah atau free sex lah, itu hati-hati kan. Kita masih boleh bergaul, ya kan, saya ajak pergaulan kan, tapi jangan sampai terbawa-bawa. Kalau bisa ya kita nasihati dia supaya tidak begitu gitu. Jadi pada intinya gini, saya untuk merayakan tahun baru itu nggak ada larangan, asal kita nggak keluar dari real aturan agama. Apa? Ya banyak yang menyebutkan gini kan, oh itu budaya kayak Budaya impor. Budaya impor itu. Nah itu udah dari sudut pandang seperti apa? Memang kan yang utama kan kita punya tahun baru sendiri ya, Satu Hijriah itu yang mutlak. Apakah kita juga dilarang untuk merayakan tahun baru ini yang Masehi? Ini kan nggak ada salahnya ya. Sudah begini keadaannya kan, sekarang sudah pakai kalender Masehi kan, ya kan, Januari sampai Desember ya. Gaji juga kayak bulan Masehi, gaji juga. Kok kita setuju, tiba-tiba ini nggak setuju, maaf ya. Kita kan ikut itu kan, Januari, Februari kan, itu dipatokan. Sekarang pas salah tahun barunya, komentar, pas ini ada yang marah nih, nggak setuju sama saya. Enggak. Tapi kan saya juga tidak memaksakan, kan? Hanya aja saya punya pendapat begitu. Iya. Ada berbagai pendapat dan cara pandang. Ya kalau misalkan menolak tahun baru, nanti gajian juga, jangan pakai Masehi. Iya dong, ya kan? Yang fair aja ya, yang fair dong. Jangan pakai tahun kalender Masehi kalau begitu. Ya gitu aja sih. Oh, mungkin tadi yang jadi bukan masalah perayaannya, tapi dalam isi dalam perayaan itu mungkin cara ya. merayakan. Caranya. Iya. Betul. Ya kalau misalkan dengan hura-hura, minuman keras, khamar dan sebagainya, jangan tahun baru, tahun biasanya dilarang emangnya. Kita sepakat lah, kita sebagai orang Islam punya tahun baru sendiri, Hijriah, telah selesai. Itu kita sepakat, setuju kita. Tapi juga kita nggak ada salahnya kok untuk merayakan tahun baru ini. Tasyakuran ya. Tasyakuran. Tanda bersyukur, pasti ada umur, diberi kesempatan untuk beribadah, bertobat. Itu aja kok sebenarnya intinya. Mas, yang diharapkan apa di tahun baru? Ini tinggal berapa menit lagi gitu? Ya tentunya dengan bertambahnya umur dan mengurangi mendekati ke arah itu ya. Tidak ingin kita itu ingin apa? Kehidupan dari segi materi
berarti nih ya, terus ada peningkatan kualitas diri dan perbaikan mungkin itu harapannya sih. Jadi apa yang di tahun kemarin belum sempat kita memperbaiki diri atau melakukan sesuatu hal yang kita inginkan, ya mudah-mudahan di tahun depan bisa tercapai. Amin. Dan ya intinya di tahun depan ya segala sesuatu akan lebih baik. Amin.